Halo Sobat Bisa-Bisa, selamat datang di video series Aku Bisa Menjadi Content Creator. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang tahapan menjadi content creator serta berbagai tips agar sukses menjadi content creator. Penasaran? Yuk kita mulai! Tahukah Sobat Bisa-Bisa kalau sebenarnya tidak ada tahapan baku untuk menjadi content creator? Sebagian content creator memulai karirnya dengan langsung terjun ke lapangan, baru kemudian merancang strategi yang terbaik. Tapi, beberapa content creator lainnya memulai karirnya dengan melakukan beberapa perencanaan sederhana. Apa saja ya kira-kira yang perlu dipersiapkan atau direncanakan? Pertama, tentukan media sosial yang akan digunakan. Saat ini ada beragam media sosial yang dapat digunakan seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Kita bisa pilih salah satu media sosial sebagai media utama. Kenapa? Karena setiap platform menuntut format konten yang berbeda. Selain itu, setiap media sosial memiliki karakteristik pengguna yang berbeda, sehingga penentuan media sosial dari awal akan mempermudah kamu dalam merancang konten ke depannya. Lalu, pasti kalian bertanya-tanya, apa tidak boleh jika kita memilih dua media sosial sebagai media utama? Jawabannya tentu bisa. Tapi kita harus bisa memperkirakan tantangan dalam pembuatan konten ke depannya. Karena idealnya setiap media sosial memiliki konten yang sedikit berbeda sehingga penonton tidak bosan. Tantangan berikutnya yang juga perlu dipertimbangkan adalah kemampuan kita untuk mempertahankan interaksi di dua media sosial yang berbeda. Kenapa ini menjadi penting? Karena membangun dan mempertahankan interaksi itu tidaklah mudah. Jadi pastikan kita memilih media dengan tepat ya. Tahapan kedua adalah identifikasi penonton atau khalayak sasaran. Sebagai konten kreator, kita harus selalu ingat bahwa konten yang diproduksi adalah untuk penonton. Sehingga kita harus mengutamakan kebutuhan penonton dalam mendesain konten. Nah, sebelum memulai proses ini atau profesi ini, kita sebaiknya mengidentifikasi siapa penonton yang kita tuju. Siapa ya kira-kira penonton yang relevan dengan konten yang akan kita produksi. Misalnya, kita ingin menjadi konten kreator yang memproduksi tips ringkas untuk menghasilkan desain grafis dengan hanya bermodalkan smartphone. Maka, kita mulai dengan mengidentifikasi siapa saja penonton yang membutuhkan keterampilan ini. Berapa usia mereka? Apa profesinya? Bagaimana tingkat keterampilan yang mereka sudah punya? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka kita sudah bisa merancang gaya bahasa, tingkat kesusahan materi, dan lain-lain. Pada akhirnya, konten yang diproduksi lebih tepat sasaran. Tahapan terakhir adalah produksi konten secara reguler dan konsisten. Sebagai konten kreator, kita sebaiknya memproduksi konten secara reguler atau kontinu guna mempertahankan engagement dengan khalayak. Kita dapat membuat konten planning atau perencanaan konten untuk memastikan konten diproduksi secara kontinu. Selain itu, perencanaan konten juga bermanfaat guna menghindari pengulangan topik dalam berbagai konten yang diproduksi, serta membantu kita untuk konsisten dalam pemilihan topik. Ingat, konsistensi topik menjadi hal yang penting bagi konten kreator karena ini akan mempengaruhi kesan khalayak terkait kepakaran kita ke depannya. Nah, sekian dulu ya video tentang tahapan menjadi konten kreator. Gimana? Kalian sudah siap belum untuk membuat perencanaan? Pasti sudah siap dong. Yuk langsung bikin perencanaannya.